Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam Pak. Malam Pak. Apa kabar hari ini? Baik ya? Baik Pak. Baik. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu semua, hari ini kita akan masuk dalam proses pembelajaran, yaitu terkait dengan pengembangan komunitas praktisi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Erman Matinahoru MPD, guru pada SMP Negeri Seram Barat, guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Seram bagian Barat, calon pengajar praktik angkatan 11 Kabupaten Seram bagian Barat, penggerak komunitas Pangli Serbar dan Kredo SBB. Ya, itu sekilas tentang pribadi saya. Mungkin Bapak Ibu bisa mengenal dari status saya dan kemudian bisa menyapa sesuai dengan kepribadian saya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita memulai proses pembelajaran di hari ini, mungkin saya secara langsung saja akan mengantarkan kita di dalam doa, dan doa ini kita akan melakukannya dengan keyakinan dan ajaran agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang pertemuan kita di hari ini, ada beberapa kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama, yaitu mohon semua HP volumenya dinonaktifkan jika perlu, dan yang kedua itu menampilkan wajah langsung pada kamera kecuali bagi yang berhalangan jaringan. Yang ketiga, gunakan raise hand jika ingin bertanya, dan yang keempat, matikan mikrofon jika tidak dipersilakan berbicara. Yang keempat, gunakan kolom chat box untuk bertanya atau berkomunikasi, dan yang keempat, saling menghargai dalam memberikan pikiran dan tanggapan. Ya, itu kesenangan kelas. Kalau perlu Bapak Ibu bisa tambahkan kalau ada. Kalau tidak ada, Bapak Ibu boleh memberikan jempol supaya pastikan kita. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin mengetahui apa yang Bapak Ibu pahami lebih jauh dari pertemuan kita di hari ini. Untuk itu, saya ingin pastikan bahwa sudahkah Bapak Ibu terlibat dalam komunitas praktisi? Bapak Ibu bisa menjawab secara langsung. Oh, sudah. Apa komunitas praktisi yang Bapak Ibu miliki sekarang ini? Ibu Theodora punya komunitas praktisi apa? Ya Pak, kalau di sekolah saya ada beberapa komunitas praktisi, antara lain komunitas praktisi yang dibangun oleh guru mata pelajaran, seperti mata pelajaran bahasa. Komunitas praktisinya mereka beri nama komunitas praktisi Bastori. Kalau mata pelajaran TIK, mereka komunitasnya Walang Digital. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Kalau Pak Sul sudah ada punya komunitas praktisi ya Pak Sul? Kalau saya sudah punya komunitas praktisi. Yang satu komunitas praktisi dalam sekolah, yaitu komunitas SMA 3 SBT Berbagi, dan yang satu lagi komunitas antar sekolah, yaitu komunitas belajar kolaborasi Waibodo. Seperti itu Pak. Oke, baik. Ya, luar biasa. Itu berarti bahwa Bapak Ibu semua telah memiliki komunitas praktisi. Jika demikian, apa itu komunitas praktisi yang Bapak Ibu pahami? Bagaimana Pak Adolf, kira-kira apa yang Pak pahami tentang komunitas praktisi? Terima kasih Pak Eman. Saya punya pemahaman terkait dengan komunitas praktisi ini adalah sekumpulan guru atau juga kepala sekolah
yang punya tujuan yang sama untuk pengembangan sekolah di bidang pendidikan dan bisa berbagi praktik yang baik untuk komunitas atau untuk pribadi atau untuk kelompok yang lain. Demikian, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Jurgen atas pendapatnya. Baik Bapak Ibu, dari apa yang itu adalah kelompok informal yang terdiri dari pribadi atau individu yang mampu untuk berbagi minat, prestasi atau pelarian yang sama dari profesi yang sama. Komunitas praktisi juga bisa diibaratkan sebagai kelompok orang yang secara rutin berinteraksi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, ataupun juga praktik-praktik baik dalam bidang tertentu. Dan pastinya kalau kita guru, ya komunitas praktisi kita tentang guru dan berbagai praktik baik itu adalah berkaitan dengan bagaimana mengembangkan proses pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu semua, dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, maka di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama itu Bapak Ibu akan membuat refleksi tentang peran dan nilai Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Yang kedua, Bapak Ibu akan kemudian berusaha untuk memahami tentang pentingnya komunitas praktisi bagi Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Yang ketiga, kita dapat memetakan komunitas praktisi itu di sekolah masing-masing. Dan yang keempat itu, Bapak Ibu akan dapat membuat sebuah refleksi tentang keberadaan Bapak Ibu sebagai seorang guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu akan berupaya untuk bagaimana mengoptimalkan dampak-dampak yang mungkin saja dapat membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu sebagai guru penggerak dalam membuat pendampingan. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk memahami semuanya itu, maka Bapak Ibu perlu tahu tentang apa saja nilai dan peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak untuk kemudian nantinya akan menggerakkan komunitas Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu harus berpihak kepada murid, yang kedua harus mandiri, yang ketiga harus kolaboratif, yang keempat harus reflektif, dan yang kelima adalah inovatif. Dari kelima nilai ini Bapak Ibu kemudian akan upaya untuk piring. Nilai ada peran Bapak Ibu sebagai pastinya peran itan. Pastikan juga bahwa nilai Bapak Ibu bisa tersalur. Bapak Ibu juga harus pastikan bagaimana Bapak Ibu menjadi coach bagi orang lain. Bapak Ibu juga harus bisa memastikan bagaimana menjadi seorang yang mampu berkolaborasi dengan orang lain. Bapak Ibu juga harus bisa memastikan Bapak Ibu juga sesuatu yang harus dibutuhkan dalam sebuah komunitas praktis. Latar belakang pikir Bapak Ibu terkait dengan komunitas praktisi. Dan untuk ketiga pertanyaan ini Bapak Ibu chat yang tersedia secara pribadi. Yang pertama, apa saja peran Bapak Ibu dalam mendorong komunitas praktisi di sekolah? Bapak Ibu boleh menjawab pada kolom chat. Yang kedua, apa peran yang Bapak Ibu lakukan sudah maksimal? Jika belum, mengapa? Jika sudah, mengapa? Dan yang ketiga, strategi apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mengoptimalkan komunitas Bapak Ibu? Apa perlu komunitas baru atau mempertahankan komunitas yang ada? Bapak Ibu boleh menyampaikan secara ringkas pikiran Bapak Ibu di chat box
terkait dengan 3 pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih Pesul. Kelompok individu yang memiliki minat pekerjaan atau kegelisahan yang sama. Kelompok yang saling bertukar pikiran, pengetahuan, pengalaman, dan berbagai praktik baik. Adakah kegelisahan-kegelisahan yang Bapak Ibu rasakan dalam menggerakkan komunitas praktisi, Bapak Ibu? Oke, luar biasa. Dari apa yang telah Bapak Ibu sampaikan di kolom chat box, ternyata saya bisa memastikan bahwa Bapak Ibu telah mampu untuk mendorong sebuah pembaruan dalam mengembangkan komunitas praktisi. Bapak Ibu punya strategi yang baik dan Bapak Ibu mampu untuk memaksimalkan kondisi komunitas yang Bapak Ibu sementara dukung atau sementara bangun di sekolah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu saya ingin menampilkan tampilan video singkat ini untuk kemudian dipahami oleh Bapak Ibu untuk bagaimana kemudian mampu untuk mengembangkan sebuah orientasi dan jaringan serta strategi yang baik untuk mendukung komunitas Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menyimak videonya. Oke baik Bapak Ibu, demikian tampilan video singkat untuk mengantar pengetahuan dan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan bagaimana membangun, membentuk, menjaga, dan mengakomodir sebuah. Dan tibalah kita pada bagian revisi, dan karena itu Bapak Ibu ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu yang pertama, apa saja yang Bapak Ibu pahami dari pertemuan hari ini? Mungkin ada yang bisa menjawab langsung, dipersilakan. Pak Martin bisa menjawab apa yang Bapak pahami dari pertemuan kita di hari ini? Oh, Ibu Pidora, Ibu Margaret, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya baik Pak, yang saya pahami dari pertemuan hari ini bahwa kita perlu membentuk suatu komunitas. Apabila kita belum mempunyai komunitas, kita perlu membentuk suatu komunitas praktisi di sekolah, di mana kita bekerja masing-masing, sehingga komunitas itu dapat menjadi wadah untuk para guru saling berkolaborasi, bertukar pikiran, saling membantu menyelesaikan hal-hal atau kendala-kendala
yang dialami selama proses pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu Eta atas pikiran refleksinya. Pak Sul, mau ditambahkan silakan Pak Sul. Iya, refleksi yang saya tangkap dari materi malam ini yaitu komunitas praktis. Itu tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Komunitas praktis ini menyediakan akses kepada berbagai macam pengetahuan dan pengalaman dari para anggota, kemudian meningkatkan jaringan profesional. Komunitas praktis juga membangun hubungan dengan orang lain dengan di bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi mereka. Mungkin seperti itu Pak Emang. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sul atas pikiran refleksinya. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa saja perasaan yang Bapak Ibu rasakan ketika mempelajari materi kali ini? Bagaimana Bapak Martin? Iya, baik Pak, atas waktu yang diberikan. Saya merasakan bahwa komunitas belajar ini adalah ruang berbagi dan berdampak. Karena itu kita harus berada di dalam komunitas-komunitas ini untuk mempertajam kompetensi kita dan memperluas jaringan kita supaya kita semakin bertumbuh. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir cukup dari apa yang telah Bapak Ibu sampaikan, mulai dari elaborasi, pertanyaan pemantik, sampai ke refleksi. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu telah memahami banyak tentang bagaimana itu komunitas praktisi, bagaimana membentuknya, bagaimana merawatnya, dan kemudian bagaimana untuk menggerakkan dia untuk semakin menjadi baik. Luar biasa Bapak Ibu. Tak terasa pertemuan kita di hari ini telah berada di penghujung waktu, dan sebelum kita menutup pertemuan kita di hari ini, mari Bapak Ibu semua sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan di hari ini, luar biasa. Salam dan bahagia, sampai ketemu.